Kementerian Kesehatan Kemenkes telah melakukan pelepasan tim pemantauan posko kesehatan mudik 2023 di kantor Kementerian Kesehatan. Sebagai informasi, tim pemantauan posko kesehatan merupakan gabungan dari lintas program di lingkungan Kemenkes, yakni jalur Jakarta-Surabaya untuk memantau jalan tol dan akan singgah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gondo Suwarno Semarang, Rumah Sakit Nganjuk untuk kesiapan rumah sakit rujukan. Selanjutnya, tim ini juga akan memantau kesiapan puskesmas di Pelabuhan Surabaya. Jalur tim pemantauan kedua, yakni jalur Jakarta-Palembang, akan memantau posko kesehatan di Tangerang, Serang, Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Banten, RSUD, Dr. Bob Bazar di Lampung, dan beberapa puskesmas di Lampung. Selanjutnya akan ada pemantauan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, Palembang, posko kesehatan di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Palembang, dan pemantauan di Terminal Alang-Alang Lebar. Kemudian jalur selanjutnya adalah Surabaya, Banyuwangi, dan Pasar. Pemantauan dilakukan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Pos Kesehatan Gilimanuk, Puskesmas Melaya Gilimanuk, dan Rumah Sakit Umum Daerah Jemberana, Bali. Jalur selanjutnya adalah jalur mudik Pantai Selatan atau Pansela. Lebih lanjut, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Kemenkes Yanti Herman mengingatkan ada sejumlah langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum mudik. Pertama, pemudik harus dalam kondisi sehat. Selanjutnya, memanfaatkan rest area yang ada. Dan ketiga, sebelum berangkat, lebih baik mengetahui jalur mudik dan titik mana saja terdapat posko kesehatan. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah menyediakan 2074 posko kesehatan di jalur mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Nantinya pada posko-posko tersebut akan diturunkan ambulans roda 4 dan roda 2 alias motor. Oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI Maksi Rein Rondonuwu, dijelaskan jika ambulans motor bisa menolong pemudik yang terjebak kemacetan. Bercermin pada mudik tahun lalu, banyak pemudik yang mengalami dehidrasi parah karena terjebak macet panjang. Dari Pusdatin yang sudah membantu juga untuk penyatuan data nanti yang akan dilaporkan harian oleh setiap posko yang ada di jalur mudik dan arus balik pada tahun ini. Koordinasi lintas sektor dan lintas program meliputi 34 Dinas Kesehatan Provinsi, 514 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kementerian Perhubungan, TNI Polri, Kementerian PUPR, dan juga BNPB dalam rangka kesiapsiagaan tersebut. Adapun koordinasi yang dilakukan adalah penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nanti puskesmas pun untuk yang rawat jalan akan dilakukan piket. Lalu pos kesehatan di jalur-jalur tol, di jalur exit tol, di jalur arteri, lalu di tempat wisata, tempat ibadah, dan juga kesiapan dari PSC 119 di setiap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.